Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi dalam suasana yang musim hujan ya. Musim hujan hampir menyeluruh terutama di sekitar studio beberapa hari ini. Dan yang menarik yang mau kita bahas kali ini adalah soal reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin. Itu ada 5 atau 6 menteri yang ini, tapi konsentrasi kita lebih ke satu orang posisi menteri yang menurut saya di kondisi sekarang menjadi perhatian publik, yaitu Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa ini yang harus kita lihat, beliau ini adalah sebelumnya ketua LPS. LPS itu lembaga penjamin simpanan ya. Jadi ketika kita nabung di bank atau di lembaga keuangan manapun, LPS inilah yang menjamin simpanan kita. Kalau nggak salah ada ketentuannya itu ya. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa konsentrasi kita adalah Menteri Keuangan, karena memang dalam beberapa tahun ini kondisi keuangan, terutama kondisi fiskal negara kita sangat sempit, dan ini tugas yang mungkin sangat berat bagi Menteri Keuangan. Terbukti misalnya capaian-capaian oleh Sri Mulyani di periode, bahkan mungkin periode ketiganya sebagai Menteri Keuangan di bawah Presiden Prabowo Subianto terlihat tanda kutip agak ngap-ngapan dalam memenuhi capaian-capaian yang dibebankan oleh Presiden ataupun perbaiki ekonomi Indonesia. Kenapa kita bilang ini berat? Kita coba menjelaskan dengan bahasa awamnya ya. Nah, jadi kondisi keuangan kita ini berat, kondisi fiskalnya sangat sempit dan mepet ya. Kita bahasa awam, coba kita bilang, analogikan bahwa misalnya keluarga besar, anaknya banyak, ada kepala keluarga dan ibu atau bendahara lah yang mengatur keuangan keluarga ini, ya kan? Nah, ketika utang menumpuk di keluarga itu, tentu harus ada langkah-langkah yang drastis, terukur, hingga perekonomian keluarga itu jadi lebih agak lega ya. Kenapa kita bilang misalnya keuangan fiskal kita sangat menyempit sekali, terutama misalnya hutang kita aja itu yang jatuh tempo di tahun 2025 ini adalah 800 triliun. Sudah itu dari jumlah total hutang seluruh bangsa negara ini adalah 9.105 triliun. Sedangkan APBN kita untuk membiayai keluarga itu di tahun 2025 ini 3.621 triliun. Nah, teman-teman harus memaknai APBN ini kalau secara ininya hanya rencana, capaian, target, uangnya belum ada. Tapi yang pasti 800 triliun itu harus ada untuk membayar, harus dibayar gitu loh. Berarti memang ada hal-hal yang harus dilakukan efisiensi agar keluarga ini bisa tetap bayar utang biar tidak ada kehilangan kepercayaan dari yang memberi hutang, membiayai operasional keluarganya, kebutuhan keluarganya tetap harus berjalan. Tapi di satu sisi memang capaian pajak, rasio pajak kita hanya 10,07%. Tentu ini dari total seluruh
apa ya, pendapatan domestik bruto kita itu ada di 22.139 triliun. Berarti memang 10%-nya itu capaian dari pajak. Nah, berarti logikanya kalau 10% tax ratio dari PDB kita 22.000, logikanya 10% dari PDB itu harusnya 2.000 triliun. Ya, jadi PDB kita itu total potensi pendapatan kita itu produk domestik bruto keluarga yang namanya Indonesia ini adalah 22.139 triliun. Tax rasionya itu adalah 10%. Berarti kalau dari 22.000 adalah 2.200 triliun dari pajak. Nah, berarti kan ada pendapatan-pendapatan lain yang dari pajak yang bisa digali sebenarnya untuk biar ini. Tapi memang apa namanya beban hutang ini 800 triliun di 2025 dan 2026 1.400 triliun. Jadi Menteri Keuangan kita yang baru Purbaya Yuda Sadewa dengan segala historikal dia yang sebelum jadi LPS lebih dekat ke Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan di rapat DPR kemarin menyebut sebagai Pak Koboy. Nah, kita tunggu langkah-langkah dari Pak Koboy membenahi ekonomi Indonesia, ya kan? Karena memang seorang Sri Mulyani yang cukup disiplin menjaga ekonomi negara ini pun dinilai tanda kutip tidak mampu oleh seorang Presiden Prabowo gitu loh. Nah, mungkin dengan kehadiran Pak Koboy sebagai Menteri Keuangan yang baru ini akan mengagregasi percepatan perubahan kondisi ekonomi Indonesia jadi lebih baik gitu loh. Apalagi memang Pak Koboy ini banyak berkecimpung di industri keuangan mikro, dana reksa segala macam, bahkan terakhir sebagai ketua lembaga penjamin simpanan, ya kan gitu. Nah, ini juga yang harus jadi konsentrasi Pak Koboy, Yudi Sadewa ini, Purbaya Yudi Sadewa ini adalah soal ketimpangan ekonomi, ya kan. Ketimpangan ekonomi kita secara Gini rasio ada di 3,78, ya kan. Dan ini yang mungkin agak luar biasa ya, bahwa pemilik rekening bank di lembaga keuangan itu yang bernilai di atas 2 miliar itu ada 366.000 orang, baik di bank umum, konvensional, syariah maupun BPR. Nah, berarti kan sebenarnya 666.000 inilah sebenarnya jadi sumber daya bagaimana ekonomi itu bisa bergulir agar uang tidak mengendap di perbankan, ya kan? Mungkin jurus-jurus Pak Koboy inilah yang akan kita nantikan bagaimana statement dia ketika 3-4 bulan ekonomi akan cerah dan yang demo menuntut 17+8 itu akan lupa ketika ekonomi Indonesia jadi lebih baik gitu loh. Sebenarnya tugas lain dari seorang Pak Koboy, kita sebut aja Pak Purbaya Menku yang baru ini, adalah juga menaikkan transparansi dari lembaga keuangan internasional terhadap ekonomi Indonesia itu. Karena kemarin pasca isu reshuffle itu beberapa saham bahkan indeks harga saham itu menurun, dan inilah PR lain dari seorang Pak Koboy Purbaya Yudi Sadewa ini. Selain itu juga saya kira juga kita juga sangat apresiasi terhadap semangat yang dilontarkan langsung oleh Pak Koboy Purbaya ini ketika optimisme tinggi untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, ya kan. Juga Pak Koboy ini pun harus membuktikan ilmu dan pengalaman dia nanti
sebagai Menteri Keuangan yang baru gitu. Karena memang tidak mudah, apalagi memang target-target yang target politik dengan program-program politik Presiden Prabowo yang awal kampanye adalah keberlanjutan dan beberapa program yang saya nyebutnya program sosialistik ya, itu makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, ya kan, ketahanan pangan, itu secara pembiayaan memang tidak mudah untuk coba di-deliver oleh seorang Menteri Keuangan, even dia Sri Mulyani. Bahkan di beberapa isu, beberapa program Presiden Prabowo diduga diambil dari program yang seharusnya berjalan gitu loh. Mungkin bahkan beberapa juga lontaran-lontaran tanda petik seorang Sri Mulyani bagaimana menaikkan potensi pajak, menaikkan pendapatan gitu loh, untuk menjalankan program-program politik dari Presiden Prabowo, ya kan. Sebenarnya memang di beberapa literasi, kalau kita sih tugas berat yang harus dilakukan oleh Pak Koboi ini sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, yang paling pokok adalah membenahi sistem fiskal kita agar bisa lebih mengagregasi ekonomi nasional. Misalnya bagaimana potensi pendapatan di sektor tambang, ya kan, di sektor cukai, karena kita tahu misalnya pendapatan cukai ini sebagai salah satu penopang pendapatan negara, tapi tahun ini menurun drastis akibat beberapa isu, misalnya rokok ilegal yang tidak ada cukai, ya kan, mungkin juga soal royalti tambang yang harus diselesaikan, dan banyak pekerjaan-pekerjaan berat lain dari Pak Koboi untuk menutupi atau membiayai keuangan negara yang tanda kutip kita sangat sempit sekali. Kita lihat misalnya bagaimana daerah juga akhirnya dengan sistem keuangan negara yang sekarang itu mencoba menaikkan beberapa pajak retribusi di daerahnya. Nah, jadi memang tugas Pak Koboi kita sebutnya Pak Koboi aja lah, karena kayaknya butuh langkah-langkah Koboi untuk memperbaiki ekonomi dan dia menjalankan perintah program-program politiknya Presiden Prabowo Subianto. Jadi langkah-langkah Koboi itu mungkin bagaimana kayaknya memang Menteri Keuangan harus memang berkoordinasi dengan aparat hukum yang tegas, terukur, sehingga langkah-langkah Koboi ini mendapat kepercayaan dunia keuangan internasional, kepercayaan masyarakat Indonesia, dan saya sangat yakin akan menambah pendapatan secara luar biasa. Misalnya kepastian hukum berusaha, itu Menteri Keuangan harus juga berkoordinasi dengan perizinan, sudah itu penindakan cukai-cukai ilegal, penindakan pemain-pemain tambang nakal dalam hal pembayaran royalti, bahkan mungkin mungkin yang paling ekstrim adalah memperkuat lagi konstruksi hukum perampasan aset dengan pembenahan kejaksaan dan kepolisian, sehingga undang-undang perampasan aset ini akan lebih sangat berguna. Kita mungkin bisa belajar dari bagaimana Singapura aja ketika pasca lepas dari Malaysia, Lee Kuan Yew itu sempat nangis, apa yang akan saya lakukan untuk membangun Singapura. Akhirnya dia diskusi dengan timnya, dengan teman-temannya, penegakan hukum lah jalan satu-satunya agar negaranya mendapat kepercayaan, orang mau berusaha membangun Singapura dengan kepastian hukum, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
Saya pikir Pak Koboy dengan gaya koboynya tidak ada jalan lain berkoordinasi dengan kementerian lain dan mungkin minta arahan Bapak Presiden agar penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi harus diinikan. Ketika ruang fiskal ini sangat menyempit, langkah efisiensi yang digaungkan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto di awal-awal jabatannya itu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Tapi juga di saat bersamaan Pak Presiden juga menambah struktur kementerian menjadi lebih gemuk. Mungkin itu secara politik bagian dari misalnya langkah persatuan nasional tidak ada masalah, tapi secara pembiayaan belanja rutin, belanja ini itu harus lakukan efisiensi dari atas memang sampai bawah benar-benar, sehingga hasil efisiensi itu bisa dimanfaatkan untuk menutupi kesempitan ruang fiskal belanja kita gitu loh. Apalagi memang program politik dari Presiden Prabowo Subianto ini sangat-sangat membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, ya kan? Bahkan beberapa pakar ekonomi, beberapa pakar ini mengkritisi secara terukur kenapa program-program sosialistiknya Presiden Prabowo Subianto akan membuat APBN atau ekonomi kita bleeding di saat tekanan fiskal, tekanan hutang itu sangat tinggi, ya kan? Di lain pihak mungkin Pak Koboy bisa melaksanakan juga langkah-langkah dari bapaknya Presiden Prabowo Subianto, Sumitronomik itu. Salah satu langkahnya adalah bagaimana mengoptimalisasi sumber daya alam sehingga menjadi underlying atau leverage untuk mendapatkan dana segar. Memang langkah-langkah ini agak sedikit agak sedikit beresiko karena ada beberapa negara yang sudah pernah menerapkan ini, Venezuela, Kongo, apalagi itu gagal karena memang ada volatilitas harga mineral atau harga tambang-tambang yang diinikan ketika berjalannya kerjasama atau penjaminan itu gitu. Belum lagi misalnya ketika tambang atau mineral itu sudah keluar IUP-nya, negara akan berlawanan dengan pemegang IUP. Mungkin langkah yang palingnya adalah semua potensi tambang mineral yang belum dikelola, bahkan belum diberikan IUP, mungkin bisa di-leverage ke JORC, cara harga internasional, sehingga negara mendapatkan dana segar. Tapi memang ini pun harus dijaga oleh kepastian hukum yang jelas, sehingga dana itu tidak menjadi ruang korupsi yang baru. Sebenarnya kan kalau kita belajar dari Singapura itu, ketika dia tidak ada sumber daya aja, tapi mereka mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional manapun untuk membangun Singapura karena ada kepastian hukum, karena ada penindakan korupsi yang tegas, pelaksanaan budaya anti korupsi yang jelas. Saya pikir kita akan lebih besar dari Singapura karena kita ada sumber daya alam yang sangat besar, gitu loh. Ketika di-insert aja sedikit Pak Prabowo dan Pak Koboy dengan penindakan hukum, ketegasan peraturan, penindakan peraturan dari level terkecil sampai ke atas, saya pikir langkah-langkah Koboy seperti itulah yang harus dijalankan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Mungkin ini hanya keresahan kita melihat kondisi ekonomi kita yang ini, karena mau nggak mau APBN hanya satu-satunya lah cara untuk mengagregasi perbaikan ekonomi Indonesia. Tapi ketika APBN itu banyak digerogoti, banyak dicolong, dicopet, dikorupsi,
apalagi harapan kita ketika APBN-nya hanya angka-angka, uangnya masih diusahakan, karena APBN itu hanya catatan. Berbeda ketika misalnya kita bicara di swasta, ketika kita di swasta itu ketika awal tahun kick off meeting, menganggarkan capex, opex sekian, uangnya sudah ada. Tapi ketika bicara APBN itu hanya estimasi perencanaan pembangunan untuk dicapai gitu loh. Harus ada langkah-langkah yang memuluskan pencapaian angka-angka pencapaian dari angka-angka di APBN itu. Nah, kembali ke soal keluarga itu, semoga keluarga besar yang namanya Indonesia ini di tengah himpitan kesulitan ekonomi yang digembor-gemborkan oleh para pakar dan praktisi ekonomi Indonesia itu bisa segera diselesaikan. Kita sangat yakin memang nggak bisa langsung drastis, perlahan, tapi langkah-langkah koboi dari seorang Purbaya Yudi Sadewa ini sangat ditunggu, ya kan? Sehingga bisa memperbaiki secara perlahan ekonomi Indonesia, ya kan? Itu aja mungkin dari kita, dari Monologis TV. Selamat bekerja, Menteri Keuangan baru, Pak Koboi Purbaya Yudi Sadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.